sabilillahi wal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ada seru ya sejak dulu itu untuk menolong orang-orang yang dhaif, orang-orang yang ardalun, terutama waktu itu di Mekah ya. Jadi setelah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat berhasil hijrah, begitu, berhasil hijrah, ketika sudah berhasil hijrah itu, maka kehendak atau keinginan bagi dulur-dulur mukmin yang belum hijrah itu tinggi banget untuk ikut hijrah. Tapi karena beberapa sebab mereka belum bisa hijrah. Nah, yang belum bisa ikut hijrah ini loh, tekanan, intimidasi, ancaman, siksaan, baik verbal maupun ini luar biasa. Luar biasa. Sehingga mereka ini berdoanya itu tadi, alladzina yaquluna rabbana akhfin hadil zalimi ahlu. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang dunia zalim ini. Saking apa ya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya itu luar biasa tekanannya sama orang-orang beriman. Kalau nggak keluar dari agamanya Muhammad, ya pilihannya cuma dua itu. Dibunuh atau disiksa bari. Kan gitu. Sehingga luar biasa anak-anak perempuan itu kan minar rijali wan nisa, dari yang laki-laki dan seterusnya. Maka perintah untuk membebaskan Mekah, untuk berperang menolong al-mustada'afina, ini perintah yang apa ya, menjadi cita-cita kaum muhajirin di Madinah saat itu. Kapan dia diberi kekuatan untuk membebaskan Mekah gitu. Nah, tetapi seruan itu tidak semuanya disahuti oleh orang-orang yang sudah kadung hijrah. Tidak semuanya ya. Kenapa ya? Karena pertama ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu jauh loh. Hampir sekitar berapa? 400-500 kilometer itu. Nah, tapi perjalanan nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan jalanan tol mulus, bebas hambatan. Aspalnya aja walus. Kalau naik bus atau naik kendaraan pribadi mak bus gitu. Dulu masih padang pasir, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Sangat mungkin perjalanan itu di tengah jalan mati kehausan, saking panasnya dan tidak ada sumber-sumber air di tengah. Belum lagi nanti kalau tersesat dan lain sebagainya, itu baru dari sisi perjalanan. Belum dari sisi bekal. Nah, kalau memang pasukan infanteri, pasukan yang jalan kaki itu, ya gimana jalan kaki hampir berapa 500 kilometer, bukan hanya sekedar jalan kaki, tapi jalan kaki melalui padang pasir yang sedemikian, kalau nggak bawa bekal yang benar-benar cukup, nggak mampu. Yang nomor tiga juga, ancaman di tengah jalan itu bukan hanya ancaman panas dan ganasnya alam, tapi juga binatang-binatang buas luar biasa ya ancaman itu. Yang keempat tentu fisik ya, persiapan fisik. Fisik sebelum perang itu, fisik sebelum berhadapan dengan musuh. Baru fisik perjalanan menuju medan pertempuran. Itu juga menjadi pertimbangan kalau nggak benar-benar fisiknya fit, kuat, prima, sehat gitu ya, nggak akan mampu. Lalu lagi-lagi tentang ancaman ketika nanti bertemu dengan
pasukan musuh. Di mana pasukan musuh tentu kan lebih fresh, mereka menunggu. Sementara jumlah mereka juga lebih banyak. Sebelum Mekah ditaklukkan itu, pasukan Mekah itu sering beberapa kali menyerang Madinah. Berarti kan mereka memiliki kemampuan yang lebih well prepared, well trained, lebih terlatih, artinya mereka sudah lebih duluan loh. Orang-orang Mekah, pasukan Mekah itu dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya itu, termasuk Khalid bin Walid dan sebagainya, itu menyerang Mekah, menyerang Madinah. Berarti kan mereka lebih kuat, buktinya bisa sampai ke Madinah. Iya, jadi ketika awal-awal Nabi Muhammad hijrah itu, pasukan kafir Mekah itu untuk menjemput, mengambil kembali keluarga mereka, apa yang sudah ikut hijrah sama Nabi Muhammad SAW itu sering mengirim ekspedisi tempur. Bahkan perang Khandaq, ya, perang Khandaq, perang yang kemudian eh, strategi Nabi Muhammad dan penduduk Madinah adalah dengan cara membuat parit mengelilingi kota Madinah, parit yang sedalam di mana orang tidak bisa keluar kalau nggak pakai alat, parit yang lebarnya tidak bisa diloncati orang atau kuda, untuk menghambat pasukan kafir yang masuk, berusaha masuk ke dalam eh, berusaha masuk ke dalam kota Madinah itu. Nah, itu menunjukkan bahwa pasukan kafir itu punya kemampuan yang lebih, stamina yang lebih hebat. Kalau mereka menyeberang dari Mekah ke Madinah aja mampu. Apalagi kalau mereka didatangi dengan menunggu. Sehingga tantangan orang beriman untuk membebaskan kota Mekah saat itu berat sekali. Berat sekali. Nah, sehingga ayat ini, ayat 75 ini
mohon maaf karena ini ada emergensi yang keluarga di Lamongan ini, ada balik saya yang wafat dan tadi minta pertimbangan tentang dimakamkan di mana gitu loh. Enggak, saya dimintai pendapat. Tadi mohon maaf saya terpotong telepon tadi ya. Jadi itu kakaknya Pak Abdullah itu loh, Pak Haji Abdullah yang wafat. Adiknya ibu saya, Pak saya yang meninggal, Pak Haji Farhan namanya. Kembali ke titik bahasan kita, jadi wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afin. Nah, kenapa kamu kok enggak mau berperang? Itu kan kepada orang-orang yang sebenarnya beriman juga gitu, tapi ya itu tadi yang kemarin disampaikan itu mereka ya awang-awangan lah, layu pabdi anna itu ya. Dalam ayat yang 62 itu kan disebutkan, 72 itu lalu layu pabdi anna. Mereka awang-awangan ya, yo pantas no awang-awangan yo apa ya, wajar lah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Perjalanan yang jauh akan menghadapi musuh yang well prepared, well trained, ya jauh lebih kuat, jauh lebih terlatih, jauh lebih kuat, lengkap alat tempurnya, terus panasnya, ancaman binatang buas di jalan, perbekalan yang ini, fisik, nggak karuan banyak lah. Belum lagi secara internal dengan berangkat dari Madinah ke Mekah untuk membebaskan Mekah itu, ya harus meninggalkan kerjaan, mungkin meninggalkan sawah ladang, toko, dagangan, dan kemudian tidak ada jaminan bisa kembali selamat. Jadi banyak pertimbangan, sangat wajar, apalagi kalau kita pakai kaca untuk kita zaman sekarang ya. Sehingga itu tadi, meskipun fakta orang-orang di Makkah yang sedang terdolimi itu sampai berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim kepada kami. Intinya sudah sangat terdolimi. Doanya waj'al lana min ladunka waliya, waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, tolong kirimkanlah, jadikanlah seorang penolong, seorang pelindung buat kami nih ya Allah. Intinya seruan Nabi Muhammad SAW untuk berangkat perang membebaskan Mekah itu sebagai jawaban Allah terhadap doa orang-orang yang terdolimi di dalamnya. Tapi itu butuh proses panjang. Itu proses panjang. Allah memberi karunia kemampuan untuk menyerang atau membebaskan Mekah. Fathul Mekah itu kan hampir di masa-masa tahun akhir kenabian. Sehingga khutbah Nabi pada saat Haji Wada itu menjadi khutbah yang terakhir kan. Itu setelah penaklukan kota Mekah juga. Sehingga sekali lagi kalau kita buat kaca itu betapa beratnya menjadi orang beriman di masa Rasulullah itu. Kualitas yang sudah sedemikian teruji saja masih seringkali misalnya diganggu dengan serangan-serangan sifat nifak gitu. Apalagi kita sekarang ya. Sementara alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Kamu itu kok masih ragu untuk berperang di jalan Allah? Sampean yang beriman itu jika berangkat perang itu berangkat di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir itu sebagus apapun mereka persiapan, sekuat apapun, mereka itu berperang di jalannya setan. Maka itu tadi faqatilu auliya syaitan. Sudah berangkatlah perang melawan memerangi teman-temannya setan itu, kata Allah. Kenapa? Meskipun mereka tampak hebat, meskipun mereka tampak akan menang dengan segala macam pasukannya, dengan segala macam tipu dayanya, dengan segala macam rencana hebat mereka, dengan segala macam persiapannya, sudah pasti menang. Tapi kata Allah, inna kaita syaitani kana dha'ifa.
sesungguhnya tipu daya, upaya-upaya setan itu sebenarnya lemah gitu loh. Sepanjang kita ini, kata Allah, kalian orang beriman itu percaya akan pertolongan Allah. Itulah. Maka maju saja. Jangan takut. Jangan minder. Jangan mundur. Maju. Gitu ya. Nah, ini sebagai motivasi kita juga dalam berdakwah, dalam menegakkan kebenaran, di lingkup paling kecil sampai yang besar. Di lingkup keluarga kita, di lingkup masyarakat sekitar kita, sampai di lingkup yang lebih besar di negara ini. Jadi ketika saya dan sampean yakin akan ajaran yang kita terima itu benar, baik dalam pola hidup, dalam bagaimana bergaul, bagaimana mencari rezeki, bagaimana menikah, bagaimana menjalankan ritual keagamaan kita. Kalau misalnya berbeda dengan sekitar, dihina, dicaci, seolah-olah nanti kalau menjalankan itu akan menghadapi tantangan besar. Jangan minder, jangan mundur. Gitulah. Itu. Kalau sekarang kan sampean dan saya tidak berperang dengan senjata, tembak atau tombak, tapi ya dengan ini. Kita berperang ini ya berperang melawan ketakutan-ketakutan ketika akan bersedekah, ketakutan-ketakutan ketika akan berdakwah, ketakutan-ketakutan ketika akan beribadah, ketakutan-ketakutan ketika akan tarbiyah atau ngaji kan. Ngaji ke situ nanti, wah itu aliran sesat, ngaji ke situ, wah itu aliran nggak benar, ya, dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan ketika akan bermuamalah. Ketakutan-ketakutan ketika akan misalnya apa ketika akan memilih jalan bisnis atau jalan apa jualan atau jalan pekerjaan yang halal nanti nggak dapat cuan banyak dan sebagainya itu ketakutan-ketakutan itu. Perang kita itu melawan ketakutan-ketakutan sekarang ini ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan ditanyakan atau disampaikan, monggo. Ada terkait dengan sampai Allah bertanya, kenapa sih kamu nggak berani itu kenapa? Ada apa? Kan gitu. Karena motivasi sejak ayat 61 sampai ini kan itu semua ya. Bicara tentang mengulik kekhawatiran masih irtabetum itu tadi. Masih layubat di anna itu. Masih ragu, lambat, enggak? Ya silakan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan atau mau dinyatakan silakan terkait ayat ini, enggak? Apa Mas Gogo, silakan. Ayo, mau menyampaikan apa? Silakan. Mikrofonnya dinyalain, monggo. Silakan Mas Gogo. Mikrofonnya dinyalain. Tadi kayaknya mau bilang. Silakan. Mikrofonnya belum nyala itu. Sebentar. Kayaknya, bentar. Kayaknya termute. Silakan. Mikrofonnya, ayo. Siap, Gus. Terima kasih. Izin menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah kan ada itu ayat tentang aulia ahum tauhid di surat
Al-Baqarah ayat 257 kalau nggak salah. Itu bagaimana dengan korelasinya dengan ayat ini? Apakah tauhid itu berkaitan dengan kawan saja atau juga dengan aulia atau seperti apa, Gus? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya di dalam ayat yang disebutkan Mas Koko tadi kan punya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, gitu kan. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi Allah itu pelindung orang-orang beriman, mengeluarkan orang-orang beriman dari ad-dhulumat, dari kesesatan menuju an-nur, cahaya. Sementara setan itu, orang-orang kafir itu pelindungnya setan. Justru mengeluarkan dari cahaya menuju kedoliman. Orang-orang pada saat dibimbing, dibina oleh Nabi Isa, itu kan dalam cahaya. Tapi kemudian justru lama-kelamaan karena dibimbing setan setelah ditinggal Nabi Isa, ya malah keluar dari cahaya menuju kedoliman. Sama dengan orang-orang yang waktu dibimbing Nabi Musa dengan Taurat, sebagian beriman kan berarti dalam cahaya. Begitu Nabi Musa wafat dalam keadaan panjang lama, kemudian dibimbing nafsu, mengikuti setan. Nafsunya ditunggangi setan, manusia mengikuti nafsu. Ya sudah, akhirnya kemudian cahaya kebenaran Taurat itu lama-lama ya terkubur. Mereka kemudian menuju kezaliman. Itu yang disebut dengan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mengeluarkan mereka dari cahaya justru menuju kegelapan. Sementara orang-orang beriman itu, ya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sementara ketika misalnya setelah ditinggal Nabi Musa, kemudian ada orang-orang beriman terhadap Nabi Isa, mereka dikeluarkan dari kedzaliman memahami Taurat itu dengan cahaya Injil. Sama ketika Nabi Isa masih hidup, orang-orang yang beriman itu dalam cahaya. Lama-lama kan kemudian malah nggak karu-karuan menerjemahkan Injil itu sampai menuhankan Nabi Isa dalam kedzaliman. Begitu Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa cahaya Quran, ada sebagian orang-orang Nasrani atau Yahudi yang kemudian diberi Allah jatah baik nasib lalu mau ikut Rasulullah. Itu yang disebut dia keluar dari kedzaliman menuju cahaya. Nah, ya memang jadi orang-orang yang kafir Mekah atau orang Nasrani atau orang Yahudi yang memerangi Rasulullah itu kan mereka itu teman-teman setianya setan berarti gitu, yang tetap berada dalam kedzaliman tadi. Makanya orang-orang yang aulia umut tauhid itu yuqatiluna fi sabilit tauhid, mereka berperang itu di jalannya setan. Tapi jangan salah loh ya, orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW itu merasa bahwa mereka itu sedang memerangi kemungkaran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu justru dilihat sebagai bentuk kemungkaran. Orang yang membuat kerusakan. Ayo, hati-hati. Jadi orang yang memerangi Nabi Muhammad itu menganggap bahwa mereka sedang menegakkan kebaikan, memerangi kemungkaran. Muhammad itu orang yang membuat perpecahan. Kan benar memang secara lahir. Iya kan? Membuat seorang anak memusuhi bapaknya. Membuat seorang istri bercerai dari suaminya. Kan banyak itu orang yang suami yang meninggalkan istrinya karena nggak mau diajak hijrah, kemudian suami memilih ikut Rasulullah. Demikian pula istri banyak yang memilih ikut Rasulullah hijrah karena suaminya nggak mau, bahkan putrinya Nabi sendiri tuh ditinggal. Nah yang kayak gitu kan secara lahir kan seolah-olah Nabi Muhammad memang membuat perpecahan, kemudian membuat kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan tradisi. Tradisi yang sudah enak-enak berjalan ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dirubah sama ajaran Islam. Kan berarti seolah-olah
Memang Nabi Muhammad yang membuat kerusakan dalam kacamata siapa? Orang-orang kafir gitu loh. Sehingga orang-orang yang berangkat memerangi Nabi Muhammad itu merasa justru sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sementara Nabi Muhammad justru dipandang sebaliknya. Jadi ketika ayat ini mengatakan bahwa ladina amanu itu yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, orang kafir pun menganggap bahwa mereka berperang di jalan Allah. Ingat loh ya. Waktu orang kafir mau menyerang Madinah, orang Mekah itu, tahu nggak Abu Jahal apa yang dilakukan? Abu Jahal itu bergelantungan di pintu Ka'bah, ya, sambil berdoa, ya Allah, gitu. Berikanlah kami kemenangan. Kami akan memerangi Muhammad yang ingkar itu. Gitu. Jadi si Abu Jahal Abu Lahab ini ketika akan berangkat memerangi Nabi Muhammad di Madinah, itu bergelantungan di pintu Ka'bah sambil berdoa, ya Allah, gitu. Berilah kami kemenangan, kami akan memerangi Muhammad yang berbuat kerusakan. Jadi merasa begitu. Makanya Mas Koko, tadi antara kita menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu serta orang-orang beriman, yuqatiluna fisabilillah, itu pandangan kita. Sementara mereka, alladzina kafaru yuqatiluna fisabilillah, itu pandangan kita. Tapi pandangan mereka justru sebaliknya, gitu loh. Sehingga sudut pandang ini yang sekarang justru juga berlaku, banyak berlaku. Makanya ayo kita lebih teliti dalam memandang diri supaya enggak seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Oke, ada lagi, silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dari statement Gigi yang terakhir tadi mengingatkan saya juga kadang-kadang kebingungan Gus. Kebingungan. Saya itu ngaji di SPMA, ikut SPMA kan dikatakan lama juga belum lama. Dan selama itu saya sudah umur sekian sudah ngaji di mana-mana. Dan saya tidak lihat yang cuma kadang-kadang itu pernyataan-pernyataan seperti Abu Jahal, apa yang tadi disampaikan itu terjadi juga saat ini itu. Kadang-kadang saya bingung. Nah, misalkan masih ada aja yang statement, sampai ngaji di SMA, hati-hati. Saya mikirnya hati-hatinya itu di mana gitu. Padahal saya mohon maaf, saya juga pernah ngaji di mana-mana, juga lama ikut kelompok AB, bahkan lebih lama daripada ikut SPM malah. Saya sudah 12 tahun ikut SPM itu nggak lihat apa yang harus dihati-hati SPM. Justru saya berpikirnya hati-hati kalau kita nggak ngikutin apa yang diajarkan yang sudah yang ditekunin di SPM, karena murni ajaran Rasul berada di sini gitu. Kadang-kadang saya bingung juga gitu. Matur suwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua aja Pak Warso. Yang pertama, loh kok disuruh hati-hati? Ya memang benar, kami itu di situ itu diajak hati-hati, benar memang. Gitu aja. Kami itu di situ itu diajak hati-hati, benar dalam hidup. Benar itu sampean itu. Terima kasih itu. Saya kalau hati-hati zaman di SPMA, oh ya benar memang, gitu aja. Kita di SPMA itu diajak hati-hati betul dalam hidup, nggak ngawur. Jadi kalau sama memang nyuruh saya hati-hati, ayo ngaji di SPMA biar hati-hati juga. Itu pertama. Jadi yang kedua, wis ada yang kayak gitu disadari aja. Oh ganteng itu cobaannya akeh. Iya. Jadi wong ganteng itu cobaannya akeh. Jadi sing wedok-wedok iki sing elok ngaji ndek saya ndek SPMA ini mesti ayu, tapi cobaannya akeh. Nah, yang laki juga mesti ganteng jadinya. Jadi wong ganteng, wong ayu ku cobane akeh, kata orang Jawa gitu. Jadi ketika ada cobaan-cobaan kayak gitu, oh berarti memang ngaji di SPMA itu bikin ganteng, bikin ayu. Makanya cobaannya akeh gitu. Kan gitu.
Jadi kalau ada pepatah semakin tinggi pohon akan semakin kenceng anginnya. Ya sudah gitu. Kalau dulu zaman nggak ngaji di sini kan nggak ada yang ngaruh biru, nggak ada yang ganggu. Berarti pohonnya masih pendek. Nah, zaman sekarang pohonnya makin tinggi, jadi anginnya makin kenceng. Dari mana-mana, dari berbagai sudut. Itu aja wes. Jadi kalau ada seperti macam itu, sebetulnya syadaqallahul azim. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan? Kamu begitu mengikuti kebenaran kata Allah, itu latus ma'unna adang kathiro. Kamu akan mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu pasti itu, kata Allah. Nah, kalau sudah kayak gitu kan, oh berarti kalau kok benar gitu. Maka kata Dawa Pak Guru itu adalah semua adalah seni dari perjuangan. Sudah hadapi saja, doakan. Malah dalam Al-Quran, ketika ada orang-orang zalim berkata, maka katakan salamun, ya kan? Ketika ada orang-orang zalim berkata sama sampean tentang apa saja, entah mencaci atau menakut-nakuti, katakan salam. Itu ada itu. Ya. Ada lagi? Sedikit, Gus. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan yang tidak sejalan, atau katakan tadi yang Gus bilang bahwa ada yang menceraikan suaminya, kemudian suami yang menceraikan istrinya karena tidak sejalan. Apakah fenomena itu juga bisa dikaitkan dengan kehidupan sekarang seandainya yang istri pengen hijrah, kafah, tapi suaminya enggak, atau mungkin lebih kasarnya menghalang-halangi, atau sebaliknya suami juga begitu bagi istri yang juga menghalangi. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara fikih itu sebenarnya Allah itu sangat membenci perceraian, sangat membenci. Makanya disebut makruh. Makruh itu dari kata karoha. Karoha itu tidak disukai. Ya. Jadi itu ada satu kalimat bahwa abghadul halal indallahi itu at-talaq. Apa abghadu yang paling tidak disukai Allah indallahi, ya. Tapi itu halal. Jadi itu adalah perceraian. Jadi kalau abghadul halal berarti yang salah tapi tidak disukai, itu namanya makruh. Nah, terkait dengan itu maka perceraian itu kan jalan terakhir dari semua jalan yang sudah buntu. Ketika sampean siapapun ya yang laki tidak mau memberi izin sampean untuk berjalan di kebaikan malah kemudian menghalangi, atau sebaliknya ketika suami ngajak istrinya untuk perilaku yang lebih baik kemudian istri tidak mau, tentu usaha pertama ya nggak langsung cerai. Usaha pertama tentu didoakan, didekati, diajak, dan itu bisa jadi proses lama ya, proses lama. Nah, kalau memang sudah sampai pada tahap parah, benar-benar sampai dihalangi, sampai dilarang sholat, dilarang ngaji, dilarang apa, jilbaban pun nggak boleh dan lain sebagainya, ya maka jalan terakhir nggak apa-apa. Tapi saya jangan sampai dianggap sebagai penyeru perceraian loh ya, enggak loh ya. Jadi saya tetap menganggap bahwa pernikahan itu harus tetap dipertahankan. Kenapa? Ada satu kisah di mana dulu bahkan istrinya Fir'aun itu namanya Asia, itu beriman kepada Nabi Musa. Awalnya diam-diam itu, tapi lama-lama kan kemudian ketahuan. Jadi ketika ketahuan, Asia ini diberi pilihan oleh Fir'aun. Kamu tetap beriman kepada Musa, maka tak hukum mati kamu. Atau kamu tinggalkan Musa. Awalnya ya masih diam-diam, tetap menjadi istrinya Fir'aun dan tetap beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu berat, tapi setelah sekian lama kemudian dihadapkan pada pilihan yang sudah tidak bisa dipilih, maka dia tetap memilih untuk tidak hanya bercerai, tapi dihukum mati oleh suaminya. Nah, dalam konsep dan sejarah hijrah itu demikian banyak. Sampai terjadi putrinya Nabi sendiri toh. Jadi putrinya Nabi Muhammad SAW itu
ada yang menikah dengan orang kafir Mekah yang tidak mau apa ini, tidak mau ikut Nabi Muhammad. Mantunya Nabi Muhammad itu ada yang tidak mau ikut Nabi Muhammad loh ya. Akhirnya sampai nekat toh lari dari Mekah untuk menuju ke Madinah, nyusul Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena pada saat itu masih terikat dengan perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah, maka kemudian begitu nyampe di Mekah harus dikembalikan tuh, karena perjanjiannya begitu. Dan balik ke Mekah lagi, tapi kemudian karena keimanannya yang tinggi, lari lagi, sampai akhirnya bisa selamat dan perjanjian Hudaybiyah sudah dilanggar sama. Nah, dari situ kita lihat bahwa kalau memang sudah sampai pada tahap melarang kita untuk beribadah sampai menghalangi kita dari jalan Allah, itu pilihan yang sangat terakhir. Tapi pilihan yang pertama adalah bagaimana tetap mengajak suami dan istri itu selamat bareng. Karena justru itu tujuan menikah, toh, untuk aku mencintaimu sehidup semati dan sehidup kembali. Artinya ya bukan hanya pecinta sehidup semati, tapi sehidup sampai nanti di akhirat nanti. Sehingga itu adalah pilihan yang sangat terakhir, jangan sampai terjadi gitu, baik kepada suami maupun istri. Tapi kalau memang itu sudah benar-benar tidak ada pilihan lain, ya apa boleh buat gitu. Itu ya. Ya Gus, siap. Nah, saya rasa itu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke Bu Jara ada tapi singkat ya, karena waktunya sudah mepet. Apa Bu Jara? Ada yang mau disampaikan? Bu Jara, tidak ada? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo tetap kita menjadikan Quran sebagai panglima, sebagai guidebook utama ya. Meskipun itu bertentangan dengan nafsu kita sendiri maupun dengan arus utama masyarakat, yang jadikan pedoman kita adalah keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, berpikir jernih, jaga kesehatan jasmani rohani. Semoga Allah menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'af 'anna al-bala' wal waba' wa dal hastina min al-jinni wa syaitan syam kufarabana natina wa lil musabin. اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وافتح علينا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا هدى المطر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.